Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita senantiasa untuk kita boleh melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Rabu 29 November 2023, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 7. Dikatakan demikian, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Demikian firman Tuhan. Tema renungan di jalan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sekitaran tahun 90-an sampai tahun 2000-an ada istilah yang kurang nyaman untuk didengar dalam hal pengurusan surat-surat di Sumatera Utara. Hampir semua paham istilah sumut, merupakan singkatan dari semua urusan mesti uang tunai. Tidak begitu jelas dari mana istilah ini muncul, namun istilah ini sering disebutkan oleh orang-orang yang pernah mengalami mengurus sesuatu urusan. Dalam nas kita pada hari ini, pengkhotbah mengatakan, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Hal ini sering disebut dengan istilah relasi kuasa yang mengakibatkan setiap orang berada di bawah kendali dan nampaknya seolah-olah setiap orang adalah orang bodoh. Padahal banyak orang yang lebih pintar dari orang yang mempunyai jabatan tersebut. Hal inilah yang pertama kembali diingatkan oleh pengkhotbah ini. Agar jangan kiranya kuasa atau jabatan yang kita punya jangan menindas orang yang berada di bawah kita. Sebaliknya, kuasa yang kita punyai hendaklah dipakai untuk melindungi, mengayomi, dan memanusiakan orang yang berada di bawah kita. Kedua, dalam nas kita pada saat ini, pengkhotbah mengingatkan tentang uang suap. Uang suap diberikan untuk memuluskan segala yang diinginkan. Suap dalam hal inilah sangatlah berdampak buruk bagi orang yang memberikan dan juga orang yang menerima suap tersebut. Demikianlah juga halnya dengan orang yang menerima suap tersebut. Orientasi kehidupannya hanya memikirkan uang. Ketika orang berurusan dengannya, maka pertanyaannya selalu adalah berani bayar berapa, tanpa memperdulikan aturan dan norma kepantasan. Akhirnya orang yang memberi dan menerima suap tidak lagi memikirkan hal lain dalam hidupnya kecuali hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan merusak hati dan pikirannya. Hal inilah yang dikatakan oleh pengkhotbah, uang suap merusakkan hati. Oleh karena itu, jika kita mempunyai jabatan dan kuasa, janganlah kita pergunakan untuk menindas dan menerima yang tidak layak dalam hidup kita. Tetapi hendaklah jabatan dan kuasa yang kita terima, kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, terima kasih atas pengajaran firman-Mu yang sangat penting bagi hidup kami, bahwa pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Pemerasan dan suap adalah kata-kata yang memiliki konotasi negatif. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kebenaran Allah, memiliki hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang bersih, tidak dinodai dan tercemar oleh praktik suap. Kiranya
praktek suap dan pemerasan tidak terjadi di lingkungan keluarga gereja dan tidak layak dilakukan oleh warga gereja, karena praktek pemerasan dan suap membodohi kemanusiaan dan merusak hati. Perlengkapi kami dan warga gereja untuk memiliki hikmat dan sikap takut akan Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang pionir melawan praktik pemerasan dan praktik suap di dalam kehidupan kami di dunia ini, supaya kami hidup saling tolong-menolong dan saling mengasihi. Kiranya Tuhan memberkati para pendengar renungan pagi ini, melimpahkan kesehatan, sukacita, damai sejahtera Allah, dan mampukan kami selalu bersyukur. Tuhan juga yang menyertai kami sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya dan dari berbagai pergumulan. Tuhan juga yang menyembuhkan mereka yang sakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing, dirawat di rumah sakit, menopang mereka yang lemah dan mengalami berbagai pergumulan dan menghibur mereka yang berduka. Beri kami rezeki dan keberhasilan usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.